sorry kalau pas giliran saya Pak. Ya di momen ini saya bisa mengambil banyak hikmah ya dari cerita-cerita semua. Mungkin saya akan berbagi kebahagiaan ketika saya kemarin ketika saya lulus PPG ya, setelah beberapa kali melaksanakan ujian. Kenapa saya sangat berbahagia? Karena sebenarnya bukan masalah semata sertifikasi ya, tapi juga saya merasa perjuangan yang saya lalui untuk lulus PPG itu kemarin bukan hal yang mudah. Selain 6 bulan kuliah, terus yang terutama adalah ketika saya workshop itu saya harus meninggalkan keluarga ya. Bukan keputusan yang mudah untuk meninggalkan anak-anak saya ya, walaupun seminggu sekali bisa balik gitu. Tapi ya itu akhirnya keputusan harus dibuat memang. Jadi waktu itu saya meninggalkan yang pertama masih SD ya, yang kedua TK ya, yang ketiga yang terberat sebenarnya yang harus saya tinggalkan adalah yang belum 60 tahun ya, yang masih ASI. Waktu itu sempat mau saya bawa ke Bandung. Waktu itu Pak Asep juga menawarkan tempatnya. Terima kasih Pak Asep. Cuma karena tempatnya cukup jauh dengan kampus dan tidak mau merepotkan juga ya. Saya waktu itu berusaha mencari daycare juga yang dekat situ. Tapi karena daycare kondisinya juga penuh anak-anak ya, saya juga nggak tega juga kalau anak saya harus berbagi pengasuh gitu ya dengan anak yang lain, aku nggak keurus juga gitu ya. Dan suami pun lebih setuju sebenarnya anak saya tuh ditinggal saja ya, karena ada pengasuh dan ada neneknya gitu ya. Ya akhirnya saya sendiri ke sana, seminggu sekali pulang. Juga di awal Ramadan saya harus di sana ya, berpuasa dengan teman-teman, bukan dengan keluarga. Tapi sebenarnya setelah di sana kesedihan saya mungkin agak terobati ya, karena ternyata banyak teman-teman yang lebih parah dari saya. Ada yang harus meninggalkan bayinya baru 10 bulan, ada yang baru 2 bulan melahirkan gitu ya. Jadi di sana saya dan teman-teman ya berbagi suka duka di sana. Ada satu cerita yang mungkin sangat berkesan ya. Mungkin semoga juga bisa diambil hikmahnya oleh teman-teman. PPG waktu itu kita angkatan pertama tahun 2019. Dan dari teman-teman saya sudah mendapat info bahwa sangat susah untuk lulus ujian pengetahuan gitu. Yang sebelumnya itu cuma sekitar sepertiga kelas yang lulus. Untuk itulah saya mempersiapkan ukuran saya mempersiapkan cukup baik ya, modul-modul saya ringkas, latihan-latihan soal saya kerjakan gitu. Ada teman saya yang satu kos, dia selalu di belakang saya gitu. Jadi dia selalu bertanya, "Boy sudah ngerjain soal yang ini belum? Ajarin saya dong," gitu ya. Saya selalu ngajarin gitu ya. Latihan-latihan saya tuh selalu dia lihat. Terus ya yang namanya manusia ya, sempat ketika dia selalu minta ngajarin saya, ketika dia selalu melihat latihan saya, sempat di dalam hati saya sebenarnya cuma selintas gitu ya, dan nggak saya katakan gitu. Wah, ibu mah gak bakalan lulus nih. Sempat saya itu ya, paling cuma selintas gitu.
Udah habis itu udah. Tapi bagaimana Bapak dan Ibu? Sebulan kemudian ketika pengumuman, yang lulus dia dan saya nggak lulus. Saya langsung habis itu langsung inget kata-kata saya itu gitu. Langsung saya istighfar ya. Jadi waktu pertama saya bilang itu, saya nggak ingat ya. Langsung saya istighfar, astagfirullahaladzim, ya Allah, saya itu udah sombong gitu ya, mentang-mentang saya mungkin persiapannya lebih banyak, mungkin latihan saya dilihat sama dia, ternyata Allah tuh mungkin dengan cara itu menegur saya gitu ya. Ya kemudian saya termasuk yang tidak lulus ya. Terus di ujian kedua pun ternyata saya belum diizinkan oleh Allah untuk lulus. Mungkin ya saya nggak tahu, mungkin taubat saya belum. Ya pokoknya yang nggak lulus saja gitu ya. Terus kemudian yang ujian yang ketiga ini saya sempat mau mengundurkan ya, sempat nggak mau ikut gitu. Udahlah, saya ikut yang keempat aja gitu. Karena dikasih kesempatan 6 kali. Jadi saya ikut yang keempat aja. Karena itu saya tahu pendaftaran, saya dan teman-teman yang belum lulus tahu pendaftaran ujian itu hanya sehari atau 2 hari menjelang saya umroh ya. Itu saya udah, fokus saya waktu itu sudah umroh gitu. Udah ntar aja lah ujian mah gitu. Tapi karena teman-teman saya yang lain ada ikut, saya juga takut ketinggalan ya. Jangan-jangan sendiri ya kayak gitu. Terus ya udah, akhirnya ya emang belum belajar sama sekali. Dua hari menjelang berangkat mulai belum belajar sama sekali. Terus ya udah saya umroh, pulang Selasa itu masih sama capek. Rabu pun saya masih izin dari sekolah ya, masih ya mungkin saya hanya Kamis Jumat itu ya belajar, dibantuin Pak Asep juga, makasih Pak Asep. Terus ya kalau dipikir logika, persiapan ujian saya yang ketiga itu cuma 2 hari ya. Persiapan benar-benarnya gitu sangat berbeda dengan persiapan ujian saya yang pertama dan kedua. Itu sebulan 2 bulan ya. Ujian saya pertama dan kedua itu lama gitu ya. Tapi alhamdulillah justru yang dengan persiapan yang sedikit itu, alhamdulillah saya bisa lulus gitu. Jadi mungkin teman-teman dari cerita saya mungkin jangan menyerah ya. Ya saya dan teman-teman yang waktu itu belum lulus sudah merasakan down. Jadi ya nggak lulus pertama saya bikin grup sama teman-teman, terus nggak lulus kedua bikin grup lagi. Jadi emang udah merasakan down, dan ya itu karena memang cukup berat ya kuliahnya. Ini bukan nakut-nakutin yang belum PPG ya. Semangat teman-teman yang belum PPG, tidak sesulit yang diinginkan sebenarnya. Itu yang mungkin jadi setiap peristiwa yang kita alami itu saya yakin ada hikmahnya ya bagi kita semua dan bagi orang sekitar kita mungkin ya. Mungkin kalau Allah luluskan saya pada waktu pertama, saya nggak akan sadar ada kesombongan di hati saya. Atau mungkin kalau dia nggak lulus juga, saya juga nggak akan sadar. Terima kasih. Itu saja mungkin berbagi kebahagiaan saya ya. Semoga bisa diambil hikmahnya oleh kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Is ya. Ini yang disebut oleh pepatah Arab, wa man ladzatu illa ba'da ta'ab. Gak ada kenikmatan kecuali setelah kesusah payah. Ya. Artinya apa? Kita nggak tahu di mana ada tambang emas itu kira-kira. Tapi kita terus berusaha. Dan ketika kita putus asa, boleh jadi
tinggal sedikit jalan lagi kita tembus ke tambang emas itu. Cuma karena kita nggak sabar, akhirnya kita mundur. Dan yang kedua mungkin kita lihat bagaimana upaya kita ketika bersama Allah nggak akan sia-sia, kira-kira begitu ya Bu Is ya. Saya tahu betul Bu Is kalau berangkat dulu Pak, saya berangkat atau enggak? Gitu kan, karena saya mau PPG ya gitu ya. Itu jadi apa ragu-ragu gitu ya. Tapi udah dimantepin umroh. Dan ini memang pengalaman yang sama Bu Is. Saya dulu pulang dari ibadah haji tahun yang haji kedua itu tahun 99, itu 2 hari setelah itu saya ujian di Al-Azhar itu Bu. Mau siapa kita kalau nggak lulus ya nggak lulus gitu. 2 hari orang baru pulang hajinya naik kapal lagi, namanya haji miskin Bapak Ibu sekalian, karena naiknya di atas itu. Kalau pas malam kita mau minggir nyari kain ihram buat nutup biar nggak kedinginan di atas kapal. Itu sampai saya masuk ke dalam mesin itu buat nyari yang hangat. Nggak taunya saya dehidrasi, buang-buang ini apa? Buang-buang air gitu. Itu pas saya pulang ujian, ternyata alhamdulillah hasilnya ya itu ujian akhir. Saya nggak ini, pokoknya saya haji kesempatan, karena kalau di sana kan haji nggak bisa setiap tahun sekarang. Dapat jatah 2 tahun sekali. Wah ini kalau saya selesai S1 saya pulang, saya nggak ada kesempatan haji. Udah saya haji bismillah. Walaupun pada saat itu kondisinya krisis gitu ya. Dan alhamdulillah ketika saya ujian min haitsu la yahtasib lah. Kalau saya udah ujian udahlah saya tinggalin. Pokoknya hasilnya apapun saya terima, ternyata bagus alhamdulillah. Itu dengan izin Allah. Mungkin ada Pak Basyari, karena saya generasi kedua masuk NR ya Pak Basyari ya. Saya masuk ini waktu itu saya nggak sengaja, saya habis ngajar di Al-Qudwah, saya kemarin nih saya ketemu Pak Asep kalau nggak salah. Ketemu Pak Asep, habis itu Pak Asep diarahin ke Pak Basyari. Pas waktu itu Pak Basyari lagi di kantor, dan akhirnya saya ikut tes di Bapak Ibu sekalian. Tes hari pertama saya kemudian ada acara di Jakarta, kan kontaknya lewat HP. Ini yang lagi-lagi kita harus betul-betul serah diri kita pada Allah, harus tinggi gitu ya. Dilalah Bapak Ibu sekalian, waktu itu HP saya dicopet di kereta pengisi acara itu. Nah, habis itu saya bingung, besok tes kan syarat untuk ikut tes selanjutnya untuk jadi guru tetap, mungkin ada yang masih honor ya. Itu harus lulus tes pertama, dan itu ditelepon. Gimana mau nelpon orang HP-nya hilang gitu. Akhirnya saya nginep di rumah ibu saya. Gitu. Saya nggak kepanggil nih. Ini bener ya, tadi saya nggak kepanggil. Ternyata di lamar itu saya nyantumin nomor rumah. Iya Bapak Syari ya. Di telepon saya ikut tes. Saya datang kalau nggak salah jam 9 atau setengah 9 gitu. Saya datang jadi peserta tes waktu itu, yang ngetes Bu Dewi. Saya disuruh keluar dari ruangan. Ini waduh, udah kebayang kan ini, waduh. Akhirnya saya datang menghadap Pak Basyari. Pak, saya jelasin kondisinya tuh. Apa saya hilang, saya nggak ada yang bisa ini. Akhirnya Pak Basyari kalau nggak salah ngubungin Bu Dewi kalau nggak salah gitu. Akhirnya saya ikut tes itu. Nah ini sampai hal yang yang tidak saya perkirakan. Yang pertama saya HP hilang, yang kedua datang terlambat, ditelepon, dimarahin Bu Dewi lagi. Bu Dewi, saya dimarahin Bu Dewi, gitu kan, udah terlambat. Kalau Bu Dewi itu cukup perfeksionis, detail orangnya. Saya tahu betul karena saya sering interaksi dengan beliau. Makanya, waduh. Tapi qadarullah, akhirnya dengan izin Allah saya bisa masuk di Nurul Rahman, gitu. Nah, hal-hal inilah yang saya bilang, kalau Allah sudah berkehendak, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah, udah Allah yang punya mau, gitu. Alhamdulillah sampai sekarang saya
masih tetap di Rahman dan insya Allah menjadi tambatan terakhir Bapak Syari. Silakan Bapak Syari, ini berkomentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, saya hanya ingin mengatakan begini ya. Segala sesuatu pasti ada dinamika. Jadi jarang sekali sesuatu yang kita dapat itu berjalan dengan mulus. Itu mesti ada rintangan-rintangan kecil atau mungkin rintangan-rintangan besar. Nah ini saya minta Pak Fauzan cerita ketika saat dulu ikut tes ya memang dinamikanya seperti itu. Ya mungkin ya memang jalannya udah seperti itu ya Pak Fauzan. Ya bisa jadi mungkin kalau situasi normal kemudian di formasi itu pesertanya banyak, bisa jadi juga ya tidak kita ikut sertakan dalam psikotes karena itu sekurang-kurangnya kan indikator kekurangan seriusan apapun alasannya. Itu begitu kira-kira. Bapak Ibu sekalian, perlu juga kita ingat kembali bahwa hari ini bukan hari kemarin ya Bapak Ibu sekalian. Hari yang kemarin itu menurut hukum waktu udah lewat. Jadi hari ini adalah hari baru. Oleh karenanya bagaimana kita bisa setiap kali kita memulai hari yang baru dengan ya niat yang ikhlas, semangat yang tinggi, semata-mata ingin beribadah kepada Allah. Karena persoalan aja, persoalan umur dan saya kira untuk demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.